sahabat Trubus, saya sedang ada di Kebun Raya Bogor. Saya mau ngajak sahabat Trubus untuk jalan-jalan ke Taman Nepenthes. Nepenthes itu adalah salah satu dari jenis tanaman karnivora. Nama lainnya adalah kantong semar. Nanti kita akan ngobrol bersama dengan Pak Junaidi. Beliau merupakan bagian dari konservasi di Kebun Raya Bogor. Oh ya sahabat Trubus, jangan lupa ya untuk terus saksikan YouTube Trubus yang tayang tiap hari Rabu dan Jumat. Yuk kita jalan-jalan ke dalam. Sahabat Trubus, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Junaidi, bagian dari konservasi Kebun Raya Bogor. Nah, ini nih kita harus cari tahu nih ke Pak Junaidi, sebenarnya Taman Nepenthes ini dibangun tujuannya buat apa sih, Pak? Ya, Taman Nepenthes dibangun ini adalah konsepnya untuk penguatan fungsi dan kebun raya. Jadi supaya memiliki nilai yang lebih tentang tumbuhan. Karena kebun raya ini dia ada 5 fungsi, yaitu sebagai konservasi, penelitian, jasa lingkungan, dan juga wisata alam. Nah, seperti itu. Nah, ini sepertinya rumahnya atau bangunannya dibikin sedemikian rupa ya, biar sesuai dengan habitat Nepenthes. Kalau boleh tahu nih luasnya berapa nih, Pak? Iya, rumah kaca Nepenthes ini memang diperuntukkan untuk Taman Nepenthes. Luasnya adalah 175 meter persegi. Nah, di bangunan ini sebenarnya bangunan sudah lama dari sejak zaman LIPI dahulunya, tapi sampai menjadi BRIN. Tetapi di tahun 2021 kita bekerjasama dengan Pertamina, CSR Pertamina melakukan revitalisasi. Salah satu tujuannya adalah untuk penyelamatan dan juga mendisplay berbagai macam tanaman Nepenthes asli Indonesia. Nah, seiring berjalannya waktu, dari bagian manajemen kita ingin membuat konsep yang lebih natural atau sama persis seperti di habitat aslinya. Oh, jadi di sini ini memang dibikin biar Nepenthesnya itu nyaman. Betul. Gitu ya. Jadi kayak agak-agak teduh, lembab gitu ya, Pak ya? Betul. Jadi memang Nepenthes ini kelembabannya tetap harus dijaga agar dia mau berkantong. Nah, karena daerah Bogor ini adalah di Kebun Raya Bogor ini dia termasuk di dataran rendah, dia ketinggiannya 240 mdpl. Maka yang kita kelompokkan ini adalah Nepenthes dari dataran rendah. Nepenthes dataran rendah. Betul. Kita buat konsepnya adalah berdasarkan ecoregion dan bioregion. Oh, oke. Yeah. Seru nih, ecoregion sama bioregion. Betul. Oh, oke. Apa itu, Pak? Bisa dijelasin nggak? Iya, kalau ecoregion jadi kita konsepnya adalah membuat Taman Nepenthes ini seperti di habitatnya, jadi kesamaan dari flora dan juga tempat dia tumbuhnya. Jadi di sini kita ada 19 meja display, yang 4 itu adalah ecoregion di mana dia tumbuh berdasarkan habitatnya. Jadi kita settingnya itu seperti daerah pegunungan, lalu daerah hutan kerangas seperti di Pulau Kalimantan, ataupun hujan tropis yang seperti di Sumatera. Nah, jenis-jenis Nepenthesnya pun itu kita pilihkan di tempat-tempat daerah tersebut dia tumbuh adaptasi dengan baik. Wah, penasaran nih, boleh nggak ngajak sahabat Trubus dan juga saya, Pak, buat lihat Nepenthes yang dikoleksi di Kebun Raya Bogor ini? Boleh. Pak, ini bisa dijelasin dong, ini yang ada di depan kita ini namanya Nepenthes apa aja, dan boleh tahu ini kenapa dibangunnya seperti ini nih, bebatuan? Nah, iya, jadi ini berdasarkan ecoregion ya. Dapat dilihat di sana contoh-contoh Nepenthes yang hidup di pegunungan bebatuan. Jadi dia dapat tumbuh dengan baik, berkantong di antara sela-sela batu. Itu mungkin banyak terdapat di Sulawesi dan di Papua. Lalu ada keunikan lain juga, kita ini adalah contoh yang di hutan kerangas biasanya banyak terdapat di Pulau Kalimantan. Jadi iya, hutan kerangas ini sangat minim sekali unsur hara ya. Jadi tapi untuk Nepenthes dia masih dapat tumbuh. Nah, ini keunikannya juga di hutan kerangas itu ada salah satu tanaman
seperti ini, tanaman beriang. Dia mirip dengan Nepenthes, tapi dia bukan tanaman Nepenthes. Dia hanya tanaman pendukung yang ada di hutan kerangas. Jadi hutan kerangas itu dia medianya itu pasir-pasir silika seperti ini, minim sekali hara, pH-nya juga sangat rendah. Kalau kita perhatikan jenis Nepenthes itu umumnya adalah dia memiliki daun yang sedikit lebih kecil ukurannya. Tipe-tipenya ada Gracilis, Ampullaria, Albor marginata, seperti itu. Kalau yang di bebatuan jenisnya? Di bebatuan itu jenisnya ada jenis Maxima, terus ada Hemsley, seperti itu. Tadi sudah ngomongin mengenai Nepenthes dengan habitatnya ya, ada yang di hutan kerangga sama hujan tropis, hutan hujan tropis dan bebatuan. Nah, di depan kita ini sudah ada Nepenthes dari Pulau Sumatera. Boleh dijelasin Pak, ini Nepenthesnya jenisnya apa aja ke sahabat Trubus? Iya, jadi kita sekarang akan melihat langsung contoh dari aneka macam Nepenthes yang tumbuh di Pulau Sumatera. Nah, mungkin yang paling umum terlihat dari warna kantongnya lebih terang dan sebagainya. Ini adalah jenis Renwartiana. Nah, jenis Renwartiana ini termasuk kategori tanaman Nepenthes datuan rendah dan mudah sekali adaptasinya. Jadi bagi pemula yang ingin menanam tanaman Nepenthes di rumah, nah bisa memilih jenis Renwartiana ini. Selain itu ada yang ciri khas dari Nepenthes Pulau Sumatera ini adalah Nepenthes Raples. Nepenthes Raples ini dia ciri khasnya memang sangat unik di bagian labellum atau bibirnya ini ya. Nah, seperti itu. Dia kayak jadi melintir gitu ya? Iya, melintir seperti itu. Dan Raplesiana juga sama seperti Renwart, lebih mudah adaptasi dan cara pemeliharaannya. Oh, berarti kalau yang di Sumatera itu yang ikonik itu adalah Renwartiana dan juga Raplesiana. Selain dua itu, di sini ada jenis apa nih? Ini masih Sumatera juga kan ya, Pak? Iya, kalau yang ini sih masih yang Renwart dan juga Raples, tapi untuk jenis lainnya kita ada Kucingensis, Boschiana, itu ada di display yang lainnya. Yuk kita lihat tuh jenis lain dari Nepenthes di Sumatera. Boleh, mari kita lihat. Ini koleksi lain dari Nepenthes yang ada di Sumatera nih, sahabat Trubus. Pak Junaidi jelasin dong, ada apa aja di sini? Aku naik dikit. Nah, yang cukup unik itu adalah yang kantongnya warna gelap hitam. Ini jenis Nepenthes adnata. Adnata. Iya, ada juga yang Estosia, dan yang cukup unik adalah tipe yang Ampullaria. Di sebelahnya Mbak. Nah, Ampullaria ini dia ciri khasnya adalah biasanya kalau sudah sekian lama dia akan membentuk roset di pangkal batangnya ini ya. Jadi akan membentuk kumpulan kantong seperti permadani. Nah, seperti ini ciri khas dari Nepenthes Ampullaria. Ampullaria. Jadi Ampullaria itu dia nanti kayak berkelompok membentuk klaster gitu ya. Betul. Pak ya. Jadi unik sekali nih Nepenthes yang di Sumatera. Kita jalan lagi ke Jawa. Nah, iya di Pulau Jawa nanti kita lihat yang lebih unik lagi. Lebih unik lagi. Kita sudah ada di depan Nepenthes yang ada di Pulau Jawa nih, Pak Junaidi. Boleh diceritakan kepada kita semua nih, di Pulau Jawa itu sebenarnya menyimpan ada berapa jenis Nepenthes? Nah, di Pulau Jawa ini memang keragamannya yang paling sedikit nih. Jadi sangat jarang ya ditemui Nepenthes, tetapi keunikannya dia endemik ada di situ. Jadi ini kita ada contoh, ada 2 meja display. Jadi di sini kita ada 3 jenis Nepenthes. Yaitu ada jenis Adriani, Gymnampora, dan juga jenis Mirabilis. Kita lihat keunikannya ya. Nah, untuk Adriani dulu untuk Adriani ini adalah endemik dari Gunung Slamet. Gunung Slamet. Yang ada di Jawa Tengah. Nah, seperti itu. Dia biasanya tumbuh di antara pepohonan dan dia tumbuh di dataran intermediat sampai tinggi, 900 sampai 2000 mdpl. Jadi menengah ya, dataran menengah sampai atas. Betul. Nah, efeknya adalah ketika dia pindah ke dataran rendah, ya dia masih bisa adaptasi tumbuh, tetapi ukuran kantongan jadi jauh lebih kecil. Oh, menciut. Seperti itu. Tapi di Bogor kategori istimewa nih, dia bisa tumbuh seperti ini. Dan untuk jenis lainnya ada jenis Gymnampora. Nah, ini di depan kita lihat Gymnampora. Jadi Gymnampora pun dia tumbuh di antara pepohonan. Nah, ini biasanya dia ada di Gunung Merapi, dan dia ada juga tumbuh di pasir vulkanis. Dia dapat tumbuh beradaptasi dengan baik. Tetapi memang lebih banyak ditemukan di antara pepohonan. Dan keunikan dari Nepenthes di Pulau Jawa itu, dia secara habitat itu
tumbuh dengan jenis-jenis flora lainnya yang unik. Misalnya ada anggrek Paphiopedilum japonicum, nah itu dapat dilihat contohnya, dan juga jenis Hoya. Hoya, oh jadi kalau di Jawa itu Nepenthes itu hidup berdampingan sama anggrek Paphiopedilum sama Hoya. Hoya juga. Oke. Kita sudah berada di Pulau Kalimantan nih. Pak, mau jelasin apa nih? Katanya di Pulau Kalimantan paling banyak dan paling seru. Keseruan apa yang bisa kita lihat? Nah, di Pulau Kalimantan ini kita kurang lebih ada sekitar 10 jenis Nepenthes. Nah, memang di Kalimantan ini kan yang habitatnya lumayan banyak ya, jenis-jenis Nepenthes dataran rendah. Yang paling unik mungkin kita lihat di sini adalah tipe Nepenthes clypeata. Nah, ini juga dia mulai beradaptasi. Jadi waktu awal itu masih daunnya masih sekitar 3-4, sekarang udah mulai bertambah 2. Jadi ini kita mulai settingnya itu di bulan Oktober penanamannya. Nah, ini dia berarti bisa beradaptasi di lingkungan Bogor seperti ini, yang tadi curah hujannya lumayan tinggi ya. Nah, clypeata ini juga termasuk tanaman yang cukup unik ya. Jadi dia memang pertumbuhannya agak lambat dan dia butuh penanganan yang lebih serius gitu di dalam pemeliharaannya. Jadi benar-benar dijaga kayak media tanamnya tidak boleh terlalu basah seperti itu. Terus media tanamnya juga sudah kita mix, ini terdiri dari campuran peat moss, lalu ada campuran pakis cacah, kokopit, dan sedikit sekam bakar. Berapa itu perbandingan? Itu perbandingan kita kalau untuk peat moss-nya emang jauh lebih banyak. Itu peat moss-nya bisa 80%, yang lainnya itu antara 10-5%. Jadi paling banyak itu ada peat moss ya? Iya, peat 80% sendiri ya dia ya? Iya, seperti itu. Selain itu ada hirsuta? Iya, ada hirsuta, lalu ada juga Boschiana dan lain sebagainya. Dan di sini itu kita juga punya yang persilangan alam, seperti Nepenthes kucingensis seperti itu, dan ada beberapa memang di alam kan dia terjadi penyerbukan double crossing gitu ya, dari bunga jantan dan bunga betina yang terpisah di alamnya seperti itu. Oh, oke, seru sekali. Iya. Kita sudah ke Kalimantan, selanjutnya kita ke Sulawesi ya? Iya, nanti kita ke Sulawesi dan Papua. Nah, itu yang ada yang paling timur di Indonesia. Memiliki kesamaan sih sebenarnya. Hampir mirip karena mungkin berdekatan ya, Sulawesi sama Papua. Yuk, kita ke Sulawesi. Oke, mari. Nah, ini Nepenthes di Papua nih. Yang paling unik apa nih, Pak, jenis Nepenthesnya? Nah, yang di Papua ini yang paling unik adalah jenis Nepenthes danseri. Nah, seperti ini ya. Danseri ini dia endemiknya hanya ada di Pulau Papua tersebut. Nah, seperti itu. Tapi untuk yang jenis lainnya kayak seperti di Pulau Sumatera atau Kalimantan, itu ada ya ini, yang tipe Ampullaria. Yang tadi ada rosetnya di bawah, jadi emang cukup unik. Jadi kalau ditanam di pot seperti itu, dia jadi di bawahnya penuh dengan kantong. Oh, jadi kayak kantongnya membentuk klaster. Ini kalau yang di Papua tuh danseri ya? Iya, danseri. Terus ada juga ini tadi mirabilis, ada juga Ampullaria. Oh, oke. Wah, seru sekali nih. Pak Junedi, kalau kita mau main ke Taman Nepenthes ini, itu harus gimana nih, sahabat Trubus? Iya, jadi kalau teman-teman yang ingin main ke Taman Nepenthes, cukup masuk ke Kebun Raya Bogor. Jadi nanti tinggal beli tiket Kebun Raya Bogor. Nanti untuk Taman Nepenthes itu free. Boleh siapa aja masuk. Kita jam operasionalnya hari Selasa sampai hari Minggu, jam 8 sampai jam 4 sore. Oke, jadi kalau sahabat Trubus pengen belajar atau pengen tahu, pengen kenal jenis-jenis Nepenthes yang ada di Indonesia ya, kita kenalan dulu nih sebelum ke habitat asalnya. Bisa datang ke Taman Nepenthes di Kebun Raya Bogor ini ya, Pak ya? Betul. Nah, tinggal beli tiketnya, langsung masuk aja. Mau ke Taman Nepenthes nih, mau lihat-lihat kantong semar, langsung ke taman ini ya, Pak? Iya, jadi aksesnya kalau mau ke Taman Nepenthes cukup dekat. Jadi para pengunjung itu yang melalui gate 1 setelah membeli tiket mungkin hanya sekitar 300 meter lurus di Jalan Kenari, namanya Jalan Kenari 1. Nah, 300 meter dari sana belok ke sebelah kiri itu udah ada Taman Nepenthes. Oke deh, terima kasih banyak ya Pak Junaidi. Sama-sama. Sudah menemani saya dan sahabat Trubus kita lihat berbagai macam jenis Nepenthes yang ada di Indonesia. Nanti sahabat Trubus bisa datang langsung ke sini ya Pak ya. Betul. Oke, sampai ketemu lagi. Dah.